Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya kelas 11, saya adalah tim Olimpiade Kebumian dari sekolah SMA Fatih Bilingual School. Pada kali ini saya akan menjawab dan menjelaskan sebuah soal. Jadi langsung ke soalnya. Oke. Soalnya ialah yang manakah pernyataan yang benar tentang morfologi gunung api perisai atau shell volcanoes dan morfologi kawah Mars secara berurut. Sebelum menjawab, alangkah baiknya saya menjelaskan dulu morfologi yang tertera pada pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah morfologi gunung api perisai atau shell volcanoes. Gunung api perisai ini dicirikan oleh kelerengan yang landai, yaitu kurang lebih dari 5 derajat sampai 10 derajat. Gunung api perisai sebagian besar tersusun dari aliran lava yang relatif tipis yang terbentuk di sekeliling pusat erupsi. Hampir semua perisai terbentuk oleh magma yang berviskositas rendah yang memungkinkan mengalir dengan mudah ke arah kaki lereng dari sumbernya. Magma berviskositas rendah memungkinkan lava bergerak ke arah kaki lereng, tetapi saat mendingin, viskositasnya akan meningkat sehingga akan menyebabkan lereng bagian bawah ini lebih curam. Pada peta kebanyakan perisai itu bentuknya oval atau melingkar. Langsung pada gunung api perisai, material piroklastik itu juga sangat jarang dijumpai. Walaupun jika kita menjumpainya, itu hanya tersebar di sekitar lubang-lubang erupsi yang terbentuk ketika terjadi erupsi. Jadi, gunung api perisai ini bisa dikatakan gunung api yang bersifat non-eksplosif. Oke, selanjutnya adalah morfologi kawah Mar. Morfologi Mar adalah bentang alam yang berelief rendah dan luas dari suatu kawah gunung api hasil erupsi freatik dan preatomagmatik. Letusannya disebabkan oleh air bawah tanah yang kontak dengan magma. Jadi letusannya itu disebabkan oleh itu. Ciri dari morfologi Mar itu umumnya itu diisi oleh air yang membentuk danau kawah yang dangkal ini. Ini ciri utamanya yang bisa kita temukan pada kawah Mar. Bagian dari dinding kawah seringkali runtuh ke dalam kawah karena lubang kawah itu terisi oleh material lepas, dan apabila kawah masih lebih dalam dibandingkan dengan muka air tanah, maka kawah akan terisi air yang membentuk suatu danau dengan ketinggian air setinggi muka air tanahnya. Oke, setelah saya menjelaskan morfologinya, langsung saja ke soal. Pada soal terdapat 4 option A, option B, option C, dan option D. Saya menjelaskannya dari bawah dulu, dari option D. Cekungan membentuk melingkar dengan luas berkisar antara 1 sampai 50 km. Itu adalah ciri dari kawah kaldera. Dan gunung api perisai dicirikan oleh kemiringan yang landai kurang lebih dari 50 sampai 100. Itu memang ciri dari gunung api perisai, tapi penjelasan sebelumnya itu tidak menjelaskan tentang kawah Mar. Option C. Bagian dari dinding kawah seringkali runtuh ke dalam kawah. Itu memang ciri dari morfologi kawah Mar, tapi di penjelasan selanjutnya, kawah adalah cekungan yang berbentuk melingkar, umumnya berdiameter kurang lebih dari 1 km dan terbentuk sebagai hasil eksplosi ketika melepaskan gas atau teper. Itu adalah ciri dari morfologi kawah kaldera. Berarti option C dan option D itu adalah salah. Option B. Kelerengan yang rendah di kaki gunung api dikarenakan akumulasi material hasil erosi dari gunung api dan akumulasi material piroklastik. Itu adalah ciri morfologi dari gunung strato. Dan kerucut cinder umumnya terbentuk di sekitar lubang kukundan dan badan gunung api strato. Itu adalah morfologi dari kerucut cinder. Jadi option B itu adalah salah. Langsung ke option A.
Hampir semua perisai terbentuk oleh magma yang berviskositas rendah yang memungkinkan mengalir dengan mudah ke arah kaki lereng dari sumbernya. Itu adalah ciri dari gunung api perisai. Selanjutnya, dan ciri dari morfologinya umumnya itu diisi oleh air membentuk suatu danau kawah yang dangkal. Itu ciri dari morfologi kawah Mars. Jadi jawabannya adalah A. Sini kita tandai dulu. Ya. Jadi pertanyaan ini jawabannya adalah A.